Saha berpamitan dengan mertuanya juga pada Alia. Namun Alia masih dingin menanggapi. Saat sosok itu keluar dari pintu dan berjalan menuju mobilnya, Alia mematung di balik tirai, mengamati langkah sang kekasih hati yang menjauh. Ada rasa sakit, perih, dan setitik air mata yang jatuh menjadi tanda bahwa di hatinya masihlah bertahta cinta yang sedemikian besar untuk cinta pertamanya itu. Lagi-lagi ego membungkam rasa takut akan kehilangan sosok yang ia cinta. Ia hanya ingin menguji sejauh mana Saha berusaha untuk memperjuangkannya. Saha masuk ke mobilnya dengan hati patah, tercabik-cabik, dan penuh dengan bongkahan luka yang masih sangat basah. Mendapatkan kepercayaan Alia kembali itu tak mudah. Ia tak tahu harus bagaimana lagi memperjuangkan cinta dan maaf dari Alia. Ia melirik pintu depan rumah mertuanya yang tertutup. Senyum getir terulas untuk sedikit menetralkan deru kesedihan yang masih saja berkecamuk. Ia mengambil ponselnya dan menuliskan pesan WhatsApp untuk Alia. Sayang, aku kangen banget sama kamu. Kangen tawa kamu, senyum kamu, candaanmu, manjanya kamu. Aku akan menunggu sampai malam, atau pagi kalau perlu. Sampai kamu mau pulang bareng aku. Love you so much. Saha masih bertahan dengan sikapnya, membisu di dalam mobil sembari menunggu datangnya keajaiban. Ia tak akan menyerah sampai Alia mau pulang bersamanya. Beberapa kali bola matanya mengarah pada pintu rumah sang mertua. Tapi tak ada satupun tanda bahwa Alia akan keluar menyusulnya. Laki-laki itu mendesau. Ia pejamkan matanya sejenak. Kembali ia pandangi layar ponselnya. Sama sekali tak ada balasan dari Alia. Ia belum ingin menyerah. Diketiknya deretan huruf untuk kembali dikirimkan pada istrinya. Sayang, please keluar. Kita pulang ya. Kita bicarakan lagi semuanya. Sebentar lagi lebaran. Rasanya gak enak banget kalau kita terus-terusan marahan gini. 1 menit, 2 menit, waktu terus berjalan. Alia masih bergeming. Ia masih taat pada keangkuhannya. Saha tak pernah tahu, sang istri tengah terisak di kamar lamanya. Ia beberapa kali membaca pesan WhatsApp dari sang suami. Tapi egonya masihlah tinggi. Jauh di dasar hatinya ia juga merasakan kalut luar biasa. Di satu sisi, ia tak sampai hati menoreh kesedihan di hati suaminya. Di sisi lain, ia begitu takut Saha akan mengulangi kesalahannya dan mengkhianatinya. Bisa jadi ia mengulangnya tidak bersama Lira, tapi wanita lain yang memenuhi kriterianya. Alia merasa sejak dulu, Saha tak pernah menjadikan dirinya yang utama. Laki-laki itu selalu mencari seseorang yang sesuai kriteria idamannya, dan ia hanya datang padanya saat langkahnya mulai lelah. Alia mengingat kembali, saat Saha cemburu karena ia dekat dengan Revan, kini Alia bertanya, apakah Saha menikahinya hanya karena takut kehilangannya? Takut dirinya dimiliki laki-laki lain, sedang Saha tak lagi punya pilihan. Ia merasa cintanya pada Saha sebenarnya hanya bertepuk sebelah tangan. Gerimis turun membasahi bumi. Alia terkesiap. Disibaknya tirai jendela kamarnya. Matanya menyipit. Mobil Saha masih terparkir di halaman. Alia semakin khawatir kala gerimis yang turun perlahan menderas. Dinginnya malam karena hujan semakin menusuk tulang. Suara ketukan pintu membuyarkan renungan Alia. Wanita cantik itu membuka pintu. Sang ayah berdiri mematung dan menatapnya tajam. Lia, Papa lihat mobil Saha masih ada di luar. Sepertinya dia berharap kamu pulang bersamanya. Lebih baik kamu ajak dia masuk. Kasihan hujan deras, pasti dingin di luar. Alia terdiam. Ia ragu untuk menuruti nasihat Reiga. Namun ia juga tak tega membiarkan Saha di luar dalam mobilnya. Apalagi yang kamu pikirkan, Alia? Apa kamu tega membiarkan suami kamu menunggu? Alia masih membatu. Tentu ia tak tega. Tak akan pernah tega. Dengerin Papa, Alia. Tidak ada pernikahan yang sempurna. Kamu pikir Papa bertahan sama Mama karena jalan yang dilalui mulus tanpa celah? Tidak, Alia. Jalan yang kami lalui berliku. Kadang ketemu kerikil, kadang ketemu batu besar.
Dan selalu ada perbedaan di antara kami. Entah perbedaan pola pikir, pandangan, keinginan, prinsip, dan masih banyak lagi. Kami sadar, kami dua pribadi yang tentu saja berbeda. Tidak ada pasangan yang sama dalam segala hal. Kesalahpahaman kerap terjadi. Bertengkar, marahan, cemburu, semua itu menjadi bumbu dalam pernikahan. Setiap ada masalah, hadapi dan atasi. Jangan pernah menyepelekan apalagi lari. Nasihat Raiga begitu membekas di hati Alia. Pintu hatinya terketuk dan terbuka pelan-pelan untuk mengalah pada egonya. Iya, Pak. Terima kasih banyak untuk ujangannya. Alia akan meminta Saha untuk masuk. Raiga tersenyum. Ia tahu, Alia masih sangat mencintai Saha. Ia tak ingin anak dan menantunya tak akur begini. Apalagi mereka terhitung baru menikah. Alia mengambil satu payung lalu berjalan menuju pintu depan. Saha terperanjat saat mendengar pintu ruang depan bergeser. Ia melihat sosok wanita yang ia cintai dengan sebuah payung dalam genggaman. Tatapan Saha tak lepas meneliti penampilan istrinya dari atas hingga bawah. Ia tak menyangka. Alia yang dulu begitu keras kepala dan enggan berjilbab, kini terlihat sangat anggun dengan jilbabnya. Ia tahu, ia tak pernah salah memilih. Ia tak salah memilih Alia menjadi istrinya. Seketika kata-kata Argan terngiang dalam benak. Saha, kebahagiaan istri itu tergantung pada suaminya. Bukan berarti mutlak tergantung suami, karena namanya kebahagiaan memang bersumber dari hati individu itu sendiri. Maksud pernyataan kebahagiaan istri tergantung suami itu artinya, cara suami memperlakukan istri berdampak besar pada kondisi psikis istri. Bahkan bisa memengaruhi penampilan fisiknya juga. Sebagai contoh, suami yang kasar, temperamen, suka menyakiti istri, maka perlakuannya ini akan membuat istri terluka, tidak bahagia dengan pernikahannya. Rasa sakit di hati berimbas pada fisiknya. Misal dia jadi tidak selera makan, akibatnya berat badannya turun drastis. Suami yang baik akan membantu sang istri menemukan versi terbaik dirinya. Sedang suami yang tidak bertanggung jawab, bisa saja membuat kehidupan istri serasa jatuh pada titik terendah. Ini berlaku sebaliknya juga. Jadi suami istri itu saling melengkapi satu sama lain. Harus belajar bareng, saling memperbaiki diri. Dan dalam proses ini, jangan berharap akan berjalan instan. Semua ada tahapnya, termasuk bagaimana membimbing istri. Tidak bisa langsung berharap dia akan menjadi lebih baik kalau diri kita sendiri tidak mau memperbaiki diri. Butuh kesabaran untuk sama-sama belajar. Butuh yang namanya menurunkan ego dan melapangkan hati. Saha kembali tersentak kalau wajah Alia terpampang di depan kaca mobil dengan payung menaungi tubuhnya. Saha membuka kaca jendela. Ia tersenyum, tapi Alia hanya menatapnya datar. Masuk ke dalam aja. Di sini dingin, mana hujan deras, ucap Alia masih bernada datar. Saha mengangguk. Ia membuka pintu mobil. Alia mencondongkan payungnya ke depan agar bisa memayungi Saha. Saha mengambil alih gagang payung itu. Keduanya saling menatap tapi tak berani untuk memandang lebih lama, karena rasa kikuk itu masih mendominasi. Keduanya jalan beriringan masuk ke dalam rumah tanpa saling bicara. Karena sudah malam, Alia langsung berjalan menuju kamar. Saha mengikutinya. Ini membuat Alia bertambah canggung. Tanpa Alia persilakan, dengan santainya Saha masuk ke dalam kamar. Ia duduk di ujung ranjang, sementara Alia berdiri dan menatap nanar sang suami. Suasana masih sedemikian beku. Keduanya belum ada yang berinisiatif untuk memecah keheningan. Hingga akhirnya, Saha berdiri dan mendekat ke arah sang istri. Alia masih terpaku dan tak bereaksi apapun ketika kedua tangan Saha memeluk tubuhnya. Maafkan, ucap Saha lirih. Ia memperarat pelukannya. Alia tak berkata-kata. Bibir itu masih terkunci. Tetesan bening itu tiba-tiba lolos dari kedua sudut matanya. Please, maafkan aku. Kita pulang bareng. Aku gak bisa kalau gak ada kamu, Lea. Saha mendekap tubuh Alia lebih erat. Alia semakin terisak. Saha melepas pelukannya dan menghapus jejak sembab di mata istrinya. Apa kamu gak bisa memaafkanku?
Saha menatap tajam Alia dengan gerak jari yang masih aktif menyeka air mata Alia yang terus menetes. Alia mengatur nafasnya, berusaha untuk lebih stabil. Aku memaafkanmu. Namun aku masih ragu akan perasaanmu. Aku tahu, kamu mungkin gak benar-benar mencintaiku. Dan memilihku karena memang tak ada lagi yang bisa kamu pilih. Mungkin juga semata karena takut kehilanganku. Mungkin kamu memang tidak benar-benar mencintaiku. Sedari dulu, aku bukan kriteriamu. Jari-jari Saha yang tengah bergerilya di wajah Alia seketika berhenti. Ia turunkan jari-jari itu. Hatinya tercabik mendengar tuduhan Alia. Sungguh menyakitkan. Ia tak mengerti kenapa Alia berpikir sekejam itu. Tangis Alia semakin mencekat. Aku bahagia saat kamu melamarku. Aku bahagia menjadi istrimu karena kamu adalah orang pertama yang mengenalkanku akan arti jatuh cinta. Aku bahagia karena aku pikir aku telah memenangkanmu. Ternyata semua salah. Aku gak pernah memenangkanmu. Hingga detik ini, hatimu seolah masih terus berpetualang untuk mencari yang lebih baik dariku. Yang memenuhi kriteriamu. Saha menatap Alia dengan sorot mata yang sudah mengembun. Aku sadar, aku gak akan pernah bisa cukup baik untukmu. Aku banyak kurangnya. Alia melanjutkan perkataannya. Ia usap bulir bening yang mengalir deras. Saha meraih tangan Alia dan tak kuasa menahan laju air mata yang tumpah. Bagaimana bisa kamu berpikir seperti itu? Bagaimana bisa? Aku mencintaimu, Lea. Sungguh, tidak ada yang lebih baik dari kamu karena buat aku, kamu yang terbaik. Aku minta maaf untuk semua kesalahan, untuk semua kekuranganku yang gak bisa membahagiakanmu. Maafkan aku untuk segalanya. Saha mengelap tangisnya dengan ujung jarinya. Alia semakin terisak mendengar sedu-sedan tangis Saha. Aku memilihmu bukan karena tidak ada lagi yang bisa aku pilih. Aku memilihmu karena aku benar-benar mencintaimu. Bukan semata takut kehilanganmu. Tidak, Alia. Aku benar-benar mencintaimu. Saha menangkup kedua pipi Alia dan kedua ibu jarinya kembali menyapu jejak-jejak tangis yang masih membasah. Alia masih terisak. Ada rasa bahagia sekaligus haru yang saling bersautan, menciptakan gaung di segala sudut. Aku mencintaimu, ucap Saha sekali lagi dengan sepenuh hati. Alia menarik nafas dalam-dalam dan mengembuskannya. Ditatapnya sang suami dengan cinta yang tak pernah pudar. Aku juga mencintaimu, balas Alia. Keduanya melempar senyum. Syahdunya hujan yang mengiringi menjadikan malam ini lebih romantis untuk keduanya. Seolah lama tak bersua, Saha menyalurkan kerinduannya dengan mencium bibir Alia begitu rakus. Alia tak kalah gemas dengan tingkah sang suami yang menyerangnya ganas, seperti macan yang tak diberi makanan beberapa bulan. Keduanya berpelukan, saling menghangatkan meski akhirnya keduanya juga saling melucuti pakaian masing-masing. Membiarkan dinginnya malam menelusup ke setiap celah tubuh. Namun dingin itu tak bertahan lama, karena keduanya kembali saling menghangatkan dengan cumbu rasa dan pelukan yang begitu erat. Dengan lihai, Saha membaringkan tubuh Alia di ranjang, menjejakkan setiap kecupan di setiap jengkalnya. Hingga akhirnya, Alia melepas ciumannya dan menatap Saha tajam. Saha yang sudah tersulut gairah berusaha untuk mencium bibir Alia lagi. Tapi buru-buru Alia mencegahnya dengan menempelkan jari-jarinya di bibir sang suami. Kita ada di rumah mama papa. Alia menajamkan pandangannya. Kenapa emangnya? Dimanapun sama aja. Saha mendekatkan bibirnya di telinga Alia. Sama-sama nikmat. Alia tersenyum. Tapi gak bebas. Mendesanya jangan keras-keras. Nikmati saja. Aku udah gak tahan. Tanpa menunggu lagi, Saha kembali mencium bibir Alia dengan ganas. Malam itu menjadi malam kesekian yang diwarnai dengan percintaan panas yang mengantarkan keduanya pada kenikmatan yang tak bosan untuk direguk, dan selalu terselip doa agar percintaannya ini membuahkan sesuatu yang manis. Hadirnya buah hati.